Sejak mengambil alih jabatan Presiden PSSI, Erick Thohir sukses menggebrak dunia sepak bola Indonesia. Berbagai prestasi yang dulunya sulit dibayangkan, kini berhasil dicapai oleh pasukan Garuda Merah Putih. Siapa yang menyangka Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau lolos sampai semifinal Piala Asia U23? Namun semua itu berhasil dilakukan hanya dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Apalagi dengan nama besar Pak Erick di kancah sepak bola Eropa, terutama saat menjadi Presiden Inter Milan. Jelas membuat ketua PSSI itu sangat dihormati dan memiliki koneksi yang sangat luas. Bahkan ketika tahu Cina akan berbuat curang ke timnas Indonesia, jelas membuat negara-negara di Asia memperingatkan Cina agar berhati-hati dengan Indonesia. Timnas Cina memang menjadi salah satu tim yang kemungkinan besar dan paling realistis untuk dikalahkan Indonesia. Tentu saja hal tersebut dilandasi banyak faktor. Dan semua tahu jika timnas Cina yang sekarang memang sedang dalam fase menurun, di mana mereka lolos ke round ketiga pun hanya sebagai runner-up dengan poin paling sedikit di antara runner-up yang lainnya. Kemudian mereka juga bisa lolos berkat unggul head-to-head atas Thailand. Itulah kenapa tim-tim kuat macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia lebih menganggap Indonesia sebagai ancaman ketimbang Cina itu sendiri. Dan melihat kekuatan mereka yang masih gitu-gitu aja, membuat Cina menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kemenangan. Dan siasat pun disusun, yang mana salah satunya adalah taktik membuat tim tamu gak nyaman. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyiapkan stadion-stadion yang letaknya jauh, atau memilih tempat yang pokoknya dibuat agar tim tamu merasa terintimidasi. Ya, dari semua itu, tentu saja Indonesia juga akan merasakan imbasnya. Mulai dari jarak tempuh, akses perjalanan, sampai suhu di sana benar-benar sangat menyulitkan timnas Indonesia. Meskipun nantinya pemain Indonesia ini mayoritas dari Eropa, tapi jelas suhu di kota Qingdao dirasa akan jauh lebih dingin, sehingga itulah yang mungkin coba dimanfaatkan Cina untuk bisa menang melawan Indonesia. Karena media di sana pun juga ragu, seperti yang pernah diutarakan media 163.com. Kalau Cina akan benar-benar sulit melawan Indonesia selama tim Garuda diisi para pemain naturalisasi. Jadi wajar jika Cina benar-benar akan melakukan segala cara agar bisa menang. Di sisi lain, negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand coba memberi peringatan kepada Cina untuk tak main-main melawan Indonesia. Tentu saja, itu bukan soal kekuatan timnasnya saja, melainkan orang di balik itu semua, yakni Erick Thohir. Dan menurut pengamat sepak bola di Malaysia, sosok Erick Thohir ini dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi tim-tim di Asia. Alasannya tentu saja pengaruh dan pengalaman beliau di dunia sepak bola internasional. Nggak usah dipertanyakan lagi. Dan soal timnas Indonesia bisa sampai seperti ini, itu hanya sebagian kecil dari apa yang bisa ia kerjakan sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, kita hadapi pemain jangan cedera. Dan saya rasa pertandingan berat lawan Arab Saudi itu kita ke sana. Lalu kita tuan rumah dengan Australia di sini. Ya, kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini, luar biasa. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, itu di Qingdao, yang pada Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya.
Jadi kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini, kata Erick Thohir, dikutip dari detik.com. Dan intinya Pak Erick gak akan diem gitu aja ketika timnas Indonesia disepelekan atau dikerjain. Dan merujuk dari reaksi netizen, banyak yang menyarankan kalau saat menjamu Cina, mainnya di Papua sekalian aja yang jauh. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga akan merugikan pemain timnas Indonesia. Karena jangan lupa, pemain kita juga habis OTW jauh dari Eropa. Jangan sampai blunder pas lawan Irak, yang mana minta main sore biar lawan kepanasan, malah pemain kita sendiri yang juga kena imbasnya. Namun apapun keputusannya nanti, kita akan tetap mendukung timnas Indonesia, apalagi demi kemajuan sepak bola kita. Karena bagaimanapun, memiliki timnas yang kuat, yang mampu bersaing di kancah dunia internasional, termasuk Piala Dunia, adalah impian setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Namun sayang selama ini kita dinilai hanya bermimpi, tanpa melakukan dan menyiapkan hal-hal konkret untuk mencapainya. Di mana hal itulah yang kini coba benar-benar dilakukan secara konkret oleh PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya Erick Thohir. Jadi kita beri dukungan terus untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.